Baik ya, kita pertemuan yang keempat ya, pertemuan yang keempat. Saya siapkan bahasan pada pertemuan keempat ini adalah tentang path analysis ya, tentang path analysis. Saya coba kasih dasar teorinya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita sudah bisa mempraktekkan dari dua teknik ya, pendekatan analisis secara kuantitatif, karena nanti ketika kita akan gunakan beberapa model ekonometrik atau mungkin kita kebetulan ambil tesisnya terkait dengan analisis hubungan atau korelasi, atau kita akan lebih jauh lagi menggunakan teknik analisis jalur misalnya, atau lebih advance lagi menggunakan structural equation modeling, SEM namanya. Ini kita sudah punya sedikit ya, mungkin secara mendalam barangkali kita belum ada kesempatan untuk sampai ke situ, tapi at least kita sudah memahami pilihan-pilihan pendekatan yang nanti kita akan gunakan sehingga tidak terjadi misleading atau kita salah menentukan pilihan pendekatan padahal mestinya kita menggunakan pilihan tertentu yang memang sesuai dengan kondisi dan ruang lingkup ya, serta tujuan dari penelitian itu sendiri ya. Oke, saya coba slideshow agar lebih jelas. Saya cek apakah ini terlihat di slide kita, slide saya. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terima kasih konfirmasinya. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu pahami, saudara sekalian, dalam mengambil suatu pendekatan kuantitatif ya untuk alat analisis kita dalam suatu penelitian. Jadi pada umumnya kita nggak memungkiri ya bahwa mahasiswa lebih suka untuk melakukan penelitian kausalitas ya, model-model kausalitas atau sebab akibat gitu. Nah, penelitian ini pada hakikatnya kan menjelaskan tentang suatu variabel yang memengaruhi variabel lain gitu ya, atau yang kemudian kita sebut variabel yang memengaruhi itu disebut dengan variabel bebas, dan variabel yang terpengaruh itu disebut dengan variabel terikat atau dependent variable. Kita nanti akan coba perluas ya beberapa pemahaman dan pengertian tentang variabel-variabel ini juga, agar ketika kita mendapati suatu hasil penelitian orang lain yang kita baca misalnya, kita tidak confused ya, kita tidak ambigu, kita tidak memahami gitu ya. Nah, pada umumnya kita akan mendapati suatu kondisi ya di mana antara variabel satu dengan variabel yang lain saling berkorelasi atau bahkan lebih tinggi dari itu, yaitu saling mempengaruhi atau dipengaruhi dan memengaruhi misalnya, maka kita bisa bedakan gitu ya, bisa bedakan bahwa suatu variabel itu bisa memengaruhi satu variabel yang lain secara langsung gitu ya. Tapi ada juga suatu variabel yang tidak bisa memengaruhi secara langsung, tapi dia akan memengaruhi variabel lain, kemudian berdampak pada variabel dependennya ya, pada terikat ya. Sebagai contoh misalnya gini, kalau dalam teori perilaku ekonomi misalnya, untuk mengajak orang dewasa mengunjungi suatu tempat tertentu misalnya ya, tempat tertentu itu misalnya katakanlah destinasi wisata misalnya. Nah, di destinasi yang mungkin dari sisi jumlah ya, dari sisi jumlah atau kuantiti, sebetulnya yang antara jumlah anak dengan jumlah orang tua itu kan jumlah anak ya. Satu orang tua mungkin bisa punya 2 anak, 3 anak kan gitu ya. Ini secara distribusi populasi gitu ya. Nah, lalu kita sebetulnya sasaran kita ini ingin menarik wisatawan dewasa sebetulnya gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa memperluas market kita, tidak hanya dewasa tapi kita bisa jangkau keduanya.
Nah, lalu kemudian si yang punya ide atau gagasan ini yang memang dia memahami tentang perilaku konsumen misalnya, bahwa pengambilan keputusan itu bisa dilakukan tanpa harus kita memengaruhi sasaran pasar kita, tapi bisa melalui sebuah media antara atau sasaran antara namanya, atau intervening ya, dalam bahasa penelitian namanya intervening. Nah, kita bisa jadi ketika memahami tentang itu, maka bagaimana agar orang dewasa datang sekaligus dengan anaknya. Kalau kita menarik langsung atau membidik langsung orang tuanya, kita mungkin bisa dapat orang tuanya, tapi anaknya nggak dapat, gitu ya. Tapi kalau kita memahami teori perilaku, misalnya bagaimana yang mengambil keputusan adalah anaknya, gitu ya, orang dewasa itu ngikutin, gitu. Jadi ini namanya menganalisis dengan menggunakan path analysis, ya. Teori dasarnya seperti itu. Nah, maka ketika kita misalnya sebagai ekonom atau sebagai analis bisnis misalnya memahami tentang perilaku itu, maka kita ingin mengukur seberapa besar sih pengambilan keputusan untuk memutuskan destinasi wisata atau sasaran atau objek wisata, gitu ya, untuk menentukan objek wisata yang dipilih oleh orang dewasa, gitu ya, dipengaruhi oleh anak-anaknya, gitu. Nah, ketika kita ingin mengetahui tingkat signifikansinya misalnya, sebetulnya orang dewasa ketika atau orang tua, gitu ya, ketika mengambil tempat wisata itu, apakah dia mengambil keputusan sendiri ataukah misalnya dipengaruhi oleh anak-anaknya, gitu. Nah, lalu kemudian kita melakukan suatu research, gitu ya. Kita melakukan itu, dasar teorinya apa? Dasar teorinya adalah bahwa pengambilan keputusan untuk menentukan suatu destinasi wisata oleh suatu keluarga itu ditentukan lebih banyak justru oleh anak-anak ya, dibandingkan dengan orang tua. Karena anak-anak itu sekarang semakin banyak menyerap informasi dari berbagai media yang ada tentang lokasi-lokasi yang sedang viral, gitu ya. Mungkin orang tua tahunya kalau mau wisata itu misalnya ke Lolong misalnya ya. Oh, ini orang Pekalongan nih, kalau mau wisata ya ke Ngebum, gitu ya, Bum, gitu ya. Kalau mau wisata ya ke Linggo Asri, gitu ya. Ini nggak ada orang tua nggak di sini, atau jangan-jangan masih anak-anak muda semua. Nah, kalau usia saya itu kalau ditanya mana wisata Pekalongan, ya tahunya Linggo, gitu ya. Tahunya mana Ngebum, gitu. Selamaran, gitu ya. Ya, tapi anak saya itu yang SMP itu kalau ditanya mana, oh ini ada kembang langit ya, gitu ya. Ini ada, loh, kok dia tahu gitu ada kembang langit katanya. Kok uh, ada apa namanya ada jalur yang ke arah mana itu, yang ke arah Dieng itu banyak sekali tuh destinasi. Pada apel, saya nggak apel tuh, nggak ngerti gitu ya. Oh ternyata anak-anak lebih banyak mendapatkan informasi dengan cepat melalui media sosial, gitu. Nah, ketika kemudian mau jalan-jalan, gitu ya, ke tempat wisata pada saat liburan, kadang anak-anak yang menentukan ini aja ya, gitu ya, ini aja gitu yang menentukan, karena dia tahu, gitu. Nah, sampai seberapa besar, gitu ya, pengambilan keputusan orang dewasa dalam menentukan keputusan untuk mencari objek wisata, ya dengan intervening variabelnya adalah anak-anak itu. Nah, kalau menggunakan analisis regresi biasa, ya regresi biasa, kita nggak bisa dapat, ya. Yang kita jadikan responden biasanya hanya orang tua saja, gitu ya. Ketika misalnya ingin mengetahui seberapa besar pengaruh keputusan, gitu ya, keputusan untuk mengambil objek wisata, misalnya sasaran objek wisata, misalnya oleh orang dewasa. Nah, maka yang jadi sasaran hanya orang dewasa itu saja. Nah, bagi peneliti yang memahami tentang perilaku konsumen, gitu ya, misalnya, maka dia akan memperluas dengan menggunakan variabel intervening namanya, ya. Nah, di situ kita akan bisa menganalisis secara dalam itu dengan menggunakan namanya analisis jalur, ya, path analysis namanya. Kalau kita menggunakan regresi, bisa nggak regresi digunakan? Bisa, tapi itu tahapan sangat dasar sekali. Mungkin bagi lulusan S1 regresi seperti itu ya, itu udah cukup ya. Tapi kalau udah magister, udah master nih, gitu,
regresi di beberapa perguruan tinggi sudah nggak bisa diterima, gitu ya. Sudah jarang digunakan. Misalnya yang saya tahu ya misalnya ya saya nggak sebutkan, nggak perlu sebutkan, tapi bisa disurvei lah ya bahwa beberapa alat yang digunakan untuk beberapa riset di bidang ekonomi dan bisnis ya di tingkat pasca jarang yang menggunakan regresi. Ya dia menggunakan analisis jalur, namanya path analysis. Oke ya, nanti sebetulnya apakah ini hal yang baru? Tidak ya, karena saya yakin juga mungkin saya percaya nih mungkin mahasiswa juga sudah pernah mendapatkan teknik analisis ini gitu. Ya, tapi sampai sejauh mana mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan alat, terutama alat yang digunakan apakah sudah sampai kepada praktek atau belum. Nah, ini yang kita belum tahu. Oke, path analysis ini sudah dikenalkan sejak tahun 2021, jadi sudah lama sekali ya. Dulu dikenalkan oleh seorang ahli genetika. Jadi bermuncul awalnya itu dari sains ya, dari ilmu sains. Lalu kemudian masuk ke ilmu sosial oleh Duncan, ahli sosiologi tahun 66. Dan kemudian tahun 68 oleh Land yang kemudian dikembangkan menjadi suatu prosedur analisis jalur yang kemudian bisa memahami secara lebih spesifik dan khusus atas suatu fenomena yang ada di bidang sosial secara lebih dalam dan lebih terukur ya. Nah, dulu di ilmu-ilmu sosial jarang menggunakan pendekatan kuantitatif gitu ya, lebih banyak kepada pendekatan kualitatif. Mungkin bisa dilihat ya berbagai penelitian yang pernah dilakukan misalnya di ilmu-ilmu yang berbasis pada keagamaan ya. Dulu di IAIN atau di STAIN gitu, kalau mau menyelesaikan studi akhir gitu, membuat penelitian dan tugas ya pasti pendekatan kualitatif ya, jarang menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, ketika Owen Syarif Hidayatullah mempioniri gitu ya, mengawali dengan adanya fakultas-fakultas sains, kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga mulai berubah, terutama ketika mengundang beberapa profesor dari US ya, dari Brigham gitu ya, kemudian juga beberapa lulusan berasal dari Eropa dan US gitu. Maka waktu kembali ternyata pendekatan sosial bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif ya, ilmu-ilmu sosial bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Nah, ini kelihatannya sekarang teman-teman di UIN sudah mulai familiar ya dengan pendekatan-pendekatan kuantitatif ini. Nah, analisis jalur mungkin kita akan coba sedikit pahami apa bedanya ya dengan regresi, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang regresi gitu ya. Regresi. Nah, apa sih bedanya antara korelasi, regresi dengan jalur? Kalau korelasi kemarin kita sudah jelaskan kan bahwa korelasi itu hanya melihat dari sisi hubungan ya. Hubungan itu bisa dua arah gitu ya, bisa dua arah, saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, yang mau diukur apa? Yang mau diukur itu ada dua kan. Pertama, pertanyaan apakah ada hubungan gitu ya antara satu variabel dengan variabel lain gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah arah hubungan ya, arahnya itu kemana? Arahnya ke kanan atau ke kiri ya. Hubungannya secara simultan atau berbalik ya, atau hubungan yang terjadi secara paradok atau kalau dalam istilah statistik itu berhubungan negatif gitu ya, berhubungannya negatif atau berhubungan positif. Kalau positif itu yang satu ke kanan, yang satu lagi ke kanan gitu ya. Yang kalau misalnya ke kiri ya ke kiri gitu. Tapi kalau hubungannya negatif itu yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ya, tapi hubungan ini bisa erat gitu ya. Artinya semakin diperkuat arahnya gitu, maka dia akan semakin kuat itu. Jadi korelasi seperti itulah ya, gambaran dari hubungan ya antara satu variabel dengan variabel yang lain.
Sebagai contoh kalau dalam perilaku konsumen misalnya hubungan positif itu seperti apa? Misalnya kaitannya dengan hubungan penawaran gitu ya. Misalnya kalau misalnya ada orang jualan gitu ya, ada orang jualan lalu jualannya itu rame gitu ya, jualannya itu rame, maka bisa dipastikan ada penjual lain yang akan datang ya. Newcomer akan datang. Kenapa? Orang melihat oh itu jualan rame. Nah, biasanya jualan rame itu marginnya masih tinggi, ya marginnya masih tinggi. Jadi karena dia jualan sendirian pada suatu produk tertentu itu ya maka ketika dia terjual barangnya itu dia punya margin yang relatif tinggi. Nah, ketika ada orang lain melihat bahwa marginnya itu tinggi, maka dengan sendirinya akan datang newcomer gitu ya, akan datang penjual baru, pedagang baru. Ada di sampingnya, mungkin ada di sebelah kanan, sebelah kiri, yang kemudian orang memiliki pilihan gitu. Yang tadinya belinya hanya satu tempat, ini ada 2 tempat. Nah, ketika ada tambahan pilihan option tadi, maka dengan sendirinya maka marginnya menjadi semakin tipis gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa berjualan lagi secara monopolistis ya, karena sudah ada kompetitor, ada pesaing gitu. Tapi ketika margin itu masih bagus, maka akan datang lagi pendatang baru lagi gitu. Nah, itu namanya hukum penawaran. Jadi kalau harganya makin tinggi, maka pendatang baru, pemain baru akan semakin banyak. Ya, jadi kuantitinya akan makin banyak. Itu hukum penawaran. Kalau harganya makin tinggi, maka kuantiti yang terjual makin banyak. Itu harus dipahami. Itu teori dasar ya di ekonomi ya. Jadi walaupun mungkin ada yang backgroundnya dari apa? Ada background dari filsafat, dari bahasa, ya dari syariah misalnya. Tapi ketika belajar tentang ekonomi syariah, maka kita harus memahami tentang hukum-hukum ekonomi yang ada gitu. Ya karena hukum ekonomi itu sebetulnya berlaku secara universal, ya, secara universal. Nah, tinggal sebetulnya kita dari sisi syariah itu mengatur adab, ya, mengatur etiknya. Jadi kalau misalnya berkompetisi yang etik seperti apa? Karena kita nggak bisa mencegah. Kalau ada orang jualan punya untungnya banyak itu, kita nggak bisa mencegah orang lain untuk masuk ke situ. Itu tuh hukum ekonomi seperti itu, nggak bisa masuk, ya. Jadi itu yang terjadi. Oke. Balik lagi, lalu kemudian contoh dari apa yang berhubungan terbalik atau hubungan negatif itu apa? Yaitu hukum permintaan. Ya, kalau hukum permintaan itu apa namanya berseberangan atau terbalik arah antara harga dengan kuantiti. Ya, harga dengan kuantiti. Jadi kalau misalnya ada harga yang naik, ya, maka permintaan akan turun. Nah, ini hukum permintaan. Ya, berbeda dengan. Nah, ketika kita menganalisis, maka gitu ya, maka akan muncul tanda negatif. Tanda negatif itu apa? Di dalam regresi dia akan menunjukkan hubungan berbalik arah. Ya tidak searah gitu. Kalau harganya dinaikkan, maka permintaan akan turun, ya. Oke. Nah, di dalam korelasi itu awal dari untuk mengetahui apakah satu variabel dengan variabel lain itu memiliki hubungan atau tidak. Karena kalau dia tidak memiliki hubungan, maka kita tidak perlu melakukan analisis lebih lanjut. Misalnya pakai regresi atau analisis jalur itu. Ya, jadi pintu masuk untuk melakukan suatu analisis terhadap suatu variabel, kita harus bisa memastikan bahwa variabel tersebut ada korelasi gitu ya. Maka itulah kita menggunakan alat analisis berupa korelasi ya, atau coefficient korelasi. Nah, kemudian yang kedua regresi. Regresi itu ya ketika dia sudah ada korelasi, kemudian kita ingin mengetahui gitu ya. Kita ingin mengetahui apakah variabel tersebut memengaruhi atau tidak terhadap variabel yang lainnya. Ya. Jadi ketika kita ingin mendalami dari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain itu, ketika di situ ada hubungan, ya ada hubungan, maka kemudian hubungannya seperti apa? Apakah X
Ini pertanyaannya, apakah kalau misalnya P dengan Q, ya, P itu adalah simbol harga, sedangkan Q itu adalah simbol dari quantity atau jumlah, gitu ya. Pertanyaannya, yang mempengaruhi itu harga atau jumlah yang mempengaruhi dari adanya permintaan itu. Nah, ini kita akan menggunakan regresi ini kalau sudah seperti ini, nggak korelasi lagi. Kalau korelasi itu tadi hanya cerita tentang hubungan aja, ada hubungan. Tapi kalau kita ingin mengetahui apakah harga yang memengaruhi permintaan, ya, atau permintaan yang memengaruhi harga, nah gitu. Nah ini nanti akan dianalisis dengan menggunakan regresi, oke ya, oke. Nah, cuma di dalam analisis korelasi dan regresi yang biasa digunakan oleh mahasiswa S1, ya, itu tidak melihat tentang pertanyaan why-nya, ya. Mengapa sih gitu ya? Misal gini, harga memengaruhi jumlah permintaan misalnya, bahwa harga, ya, keputusan harga itu akan memengaruhi jumlah permintaan misalnya. Nah, di dalam korelasi dan regresi tidak menjelaskan mengapa, ya, tidak mempermasalahkan. Jadi ya dia hanya meneliti tentang variabel X dengan variabel Y saja. Itu. Nah, lalu kemudian apa bedanya dengan analisis jalur? Nah, analisis jalur, ya, dia mempelajari apakah hubungan yang terjadi disebabkan oleh pengaruh langsung atau tidak langsung. Nah, itu. Dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya tadi. Misalnya, orang dewasa ketika mengambil keputusan untuk berwisata bersama dengan keluarganya, itu dipengaruhi oleh siapa misalnya? Apakah oleh tetangganya? Apakah oleh temannya? Apakah oleh anggota keluarga lain, saudaranya misalnya, atau apa gitu? Nah, di dalam analisis regresi itu tidak bisa menjelaskan kemudian ada variabel-variabel lain sebetulnya yang mempengaruhinya gitu. Jadi dia apa namanya sangat kaku ya kalau di dalam analisis regresi. Jadi itu menjadi apa namanya tidak bisa menjelaskan kalau sebetulnya ada variabel lain yang mempengaruhi tadi. Nah, dari suatu penelitian, misalnya katakanlah kita menggunakan analisis jalur, maka ketika kita memahami secara teori bahwa pengambilan keputusan orang dewasa itu juga dipengaruhi oleh pengambilan keputusan anak misalnya, atau anggota keluarga lain misalnya, maka anak tadi akan juga menjadi responden kita, gitu. Jadi respondennya tidak hanya orang dewasa saja, tapi anak menjadi responden kita, itu. Nah, kenapa? Karena bisa jadi sebetulnya yang mempengaruhi itu bukan orang tua, tapi anak sebetulnya yang menentukan lokasi. Misalnya, ini kan dugaan nih namanya hipotesis, gitu ya. Itu namanya hipotesis. Kalau kita menggunakan regresi, kita nggak bisa menemukan bahwa anak itu adalah variabel antara dalam proses pengambilan keputusan. Ya, variabel intervening kita nggak bisa dapatkan kalau di regresi. Tapi kalau di analisis jalur, kita bisa menganalisis dan bisa mengetahui sebetulnya yang menentukan pengambilan keputusan itu apakah orang dewasa atau anak gitu. Itu bedanya di situ di analisis jalur, ya. Nah, nanti juga kita bisa temukan ternyata misalnya yang menjadi sebab ya yang menentukan misalnya adalah justru anaknya gitu. Misalnya ini kan hanya hipotesis ini ya, saya anaknya. Nah, kalau kemudian nanti ditemukan suatu hasil atau output analisis bahwa ternyata interveningnya adalah anak misalnya, maka bagi seorang pengusaha, impact-nya apa bagi seorang pengusaha tempat wisata misalnya? Maka dia akan memfasilitasi infrastruktur tempat wisatanya itu dengan permainan anak yang memadai gitu. Ya, dengan permainan anak yang memadai. Jadi permainan anak yang memadai itu ya segala macam rupa anak-anak suka itu disediakan di situ gitu ya, dari mulai apa namanya Rolls Royce gitu ya, dari mulai Rolls Royce ya, ada ombak banyu kalau orang tua dulu begitu ya, ada mainan air, ada mainan anak-anak gitu. Nanti apa yang terjadi? Anaknya yang akan ngajak ke situ, orang tuanya ikutan gitu.
orang tuanya ikutan. Jadi kita bisa menggunakan analisis jalur untuk mengetahui itu. Ya, oke. Nah, jalur ini juga mempelajari ketergantungan sejumlah variabel dalam suatu model. Kita bisa juga mendapatkan informasi dalam suatu model tentang tingkat ketergantungan dari variabel yang ada tadi. Ya, kemudian menganalisis hubungan antar variabel dari model kausal yang telah dirumuskan oleh peneliti atas dasar pertimbangan teoritis. Jadi kita bisa teori-teori yang sifatnya teoritis itu, yang theoretical dan konseptual itu bisa diturunkan menjadi analisis kuantitatif. Ya, seperti tadi cerita tentang proses pengambilan keputusan orang dewasa yang dipengaruhi oleh anak-anaknya gitu. Nah, itu kan teori, ya itu teori. Tapi teori itu kemudian bisa diturunkan dalam analisis jalur. Tapi kalau di dalam regresi nggak bisa. Ya, regresi hanya orang tua, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh orang tua gitu. Nah, analisis jalur ini juga bisa menguji seperangkat hipotesis kausal dan menginterpretasikan hubungan tersebut dengan dua perspektif ya. Jadi kita bisa mengatakan ada hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Ya. Itu analisis jalur. Jadi bagi yang berpikir kausal ya, ini akan menjadi sangat penting karena kita akan bisa mencari dan mengeksplorasi teori-teori yang terkait dengan ide-ide dan gagasan penelitian kita itu secara lebih eksploratif ya, secara lebih eksploratif. Misalnya katakanlah kita ingin menganalisis misalnya ya bagaimana misalnya budaya keberagaman dari suatu keluarga misalnya yang berpengaruh terhadap misalnya tingkat kesejahteraan misalnya tingkat kesejahteraan seseorang. Jadi budaya keberagaman. Nah, budaya keberagamaan itu mungkin bisa dicirikan dengan beberapa variabel ya, dari variabel pendidikan agamanya, dari variabel ritual yang dilakukan gitu ya, dari variabel misalnya kegiatan keagamaan gitu ya, dari variabel kegiatan ritual gitu ya. Nah variabel-variabel itu bisa lebih eksploratif dicari dan nanti akan kita ketemukan mana yang intervening, mana yang langsung gitu ya. Nah, disitulah analisis jalur bisa melakukan lebih eksploratif dibandingkan misalnya kita menganalisis suatu model, misalnya suatu model yang sudah pasti gitu ya. Model yang sudah pasti itu apa? Misalnya dalam ekonometrik kita mengenal Y sama dengan CIS misalnya, bahwa pendapatan itu ya dipengaruhi oleh tingkat konsumsinya, oleh tingkat investasinya, oleh tingkat savingnya gitu. Nah, itu yang sudah diuji oleh beberapa kali, bahkan ribuan mungkin jutaan orang gitu. Nah, itu hubungannya hubungan linear, hubungan yang sudah teruji dengan menggunakan regresi. Makanya dalam beberapa buku textbook itu yang digunakan adalah analisis regresi karena memang dari awal pada saat penelitian awal ya sebelum tahun 1900-an sendiri itu menggunakan teknik analisis regresi. Jadi regresi memang ilmu yang sangat tua sekali gitu. Makanya kalau kita sekarang menggunakan analisis regresi dalam analisis ya kita termasuk tua juga gitu ya. Artinya nggak mau memodernisasi diri gitu. Padahal ada teknik yang lebih mudah dan dia lebih eksploratif dan lebih memberikan informasi yang memadai. Nah, berikutnya adalah ini yang kita coba bedakan ya antara korelasi dan kausalitas, kemudian regresi dengan dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar. Nah, korelasi itu kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Jadi X dengan Y ada korelasi, maka artinya bahwa X ada hubungan dengan Y dan Y ada hubungan dengan X, maka ada panah ini terlihat yang warna biru itu
dari sisi dua arah ya, sisi ke X dan sisi ke Y, artinya kedua ini ada korelasi, ya ada korelasi. Nah, di bawah ini juga memperlihatkan seperti itu X dengan Y, ya X dengan Y. Ini Y itu bahasa Inggrisnya Y, jadi kadang saya menggunakan istilah Y. X dengan Y ini memiliki hubungan dua arah seperti ini, ya. Ini korelasi ditunjukkan dengan gambar seperti ini. Nah, kalau kausalitas itu digambarkan dengan hubungan satu arah seperti ini. X memengaruhi Y, jelas ya. X memengaruhi Y. Jadi tidak ada gambar panah dari Y ke X, nggak ada. Kenapa? Karena kita sudah berdasarkan dari konsep dan teori dan penelitian sebelumnya bahwa X ini memengaruhi Y, gitu. Ini kausalitas, ya, hubungan kausalitas, bukan korelasi. Lalu gambar yang di bawah X, gitu ya, ada tanda panah ke bawah Y, artinya bahwa X itu memengaruhi Y, ya. Bahwa Y itu dijelaskan oleh X. Jadi peubah ya, peubah dari Y itu adalah X. X adalah merupakan peubah, ya, atau variabel bebas yang memengaruhi variabel Y yang terikat ini. Ini terikat nih, Y ini terikat. Ya, jadi dia naik atau turun nilainya ini karena ada perubahan di X ya. Kalau dia hubungannya positif, ketika X-nya ini naik, itu maka Y-nya akan naik. Kalau hubungannya negatif, kalau X-nya naik, maka Y-nya akan turun. Gitu. Oke. Nah, analisis jalur sekarang kita bedakan antara analisis jalur dengan analisis regresi ya, regresi dengan jalur. Nah, ini yang terlihat di dalam gambar ini adalah analisis regresi. Ya, ini analisis regresi. Contoh, misalnya contoh, kita ingin mengetahui suatu kinerja, ya kita ingin mengetahui suatu kinerja, bahwa kinerja itu dipengaruhi oleh motivasi para karyawannya, ya. Oke, itu teori mengatakan gitu bahwa motivasi itu akan bisa memengaruhi ya kinerja seseorang. Jadi kalau orang itu termotivasi, orang itu memiliki motivasi yang tinggi, maka kinerjanya akan bagus. Ini teori mengatakan seperti itu. Makanya kemudian ada teori motivasi, kemudian juga ada namanya pelatihan motivasi. Karena orang agar termotivasi, harapannya ketika dia termotivasi, dia melakukan suatu effort yang lebih dibandingkan dengan biasanya gitu. Nah, lalu kemudian kepuasan. Kepuasan juga akan bisa memengaruhi kinerjanya kalau dia bekerja di suatu tempat, lalu dia mendapatkan layanan yang baik dari institusi dan lembaganya, dia harapan-harapannya juga bisa didapatkan di lembaga itu. Misalnya saya udah bekerja nih 5 tahun gitu ya, saya lulus S1 dari dulu di sini gitu, kok nggak ada yang mikirkan gitu ya, kok nggak ada yang mikirkan dari lembaga ini untuk memberikan fasilitas beasiswa untuk bisa sekolah lagi misalnya. Maka di situ karena ada ekspektasi dan harapan tapi tidak terpenuhi oleh lembaga, maka dia tidak puas. Nah, kalau dia tidak puas, ngapain saya capek-capek kerja di sini kalau kemudian saya tidak terfasilitasi harapan-harapan saya di sini, ya akhirnya turun kinerjanya gitu. Udah biasa-biasa aja, sama aja gitu. Tapi kemudian ketika ada ada kebijakan misalnya bahwa kalau bisa bertahan bekerja di sini selama 5 tahun, maka perusahaan akan berikan beasiswa misalnya untuk ambil S2, gitu ya. Maka dia akan bertahan di situ ya, akan bertahan itu dari sisi resistensi untuk mempertahankan agar karyawan tidak keluar gitu ya, dari karyawan terbaik itu tidak keluar. Nah, dia diberikan fasilitasi agar dia puas ya bekerja di situ. Nah, ketika dia itu maka kinerjanya akan bisa bertahan dan akan makin bagus gitu ya. Nah, loyalitas bahwa loyalitas itu juga akan mempengaruhi kinerja gitu. Mempengaruhi kinerja seseorang. Dia loyal. Ya, dia loyal. Nah, kalau kita menggunakan regresi, maka arah panahnya seperti ini gitu ya, motivasi berpengaruh terhadap kinerja, kepuasan berpengaruh terhadap kinerja, loyalitas berpengaruh terhadap kinerja. Gitu. Nah, pertanyaan ini ada kalau saya bertanya. Ini Mas siapa nih? Mas Toat. Halo Mas Toat. Masih monitor? Iya Pak, monitor. Oke. Mas Toat, kalau boleh berpendapat, ada 3 variabel
yang memengaruhi dari kinerja. Ya, mempengaruhi seseorang untuk menghasilkan suatu kinerja ya dalam pekerjaan, suatu pekerjaan yang dilakukan dalam suatu lembaga gitu. Karena dia ada motivasi, dia dapatkan kepuasan, dan dia memiliki loyalitas. Nah, kalau menurut pandangan dari Mas Toat, itu ketiga variabel yang mempengaruhi kinerja ini sebetulnya menurut pendapat Mas Toat, apakah di antara variabel ini sendiri juga saling berpengaruh, Mas Toat? Saling, Pak. Saling. Oke, contohnya Mas, contohnya gimana? Ketika motivasi dan kepuasan, ketika kita motivasinya menurun, otomatis kepuasan juga tidak dapat memberikan kepuasan secara maksimal, Pak. Oke, good. Contohnya itu, Pak. Oke, jadi betul banget gitu ya, Mas Toat ini sudah siap nih buat penelitian kayaknya. Bismillah, Pak. Iya, jadi ternyata misalnya gini, dalam pattern analysis kita sebetulnya ragu-ragu ya bahwa loyalitas itu sendiri muncul karena adanya kepuasan, misalnya. Jadi tidak serta-merta loyalitas akan berpengaruh terhadap kinerja gitu. Ya tidak serta-merta nih loyalitas berpengaruh terhadap kinerja gitu. Nah, loyalitas itu justru dia akan loyal kalau dia puas gitu ya. Gitu ya Mas Taat ya. Iya, Pak. Jadi dia akan loyal kalau dia puas dengan ya fasilitas yang ada di perusahaan itu gitu ya. Kemudian leadership-nya bagus dan sebagainya. Nah, baru kemudian dia menghasilkan kinerja. Nah, maka penelitian yang sudah penelitinya itu mendalami konteks ya terhadap variabel-variabel yang akan diteliti, maka mestinya dia tidak akan menggunakan analisis regresi gitu. Ya, dia tidak akan menggunakan analisis regresi karena regresi ditutup saja bahwa ini langsung mengaruhi ini mengaruhi ini mengaruhi ini gitu. Nah, dalam penelitian lebih advance yang saya katakan tadi, sekarang di pasca di S2 ini kalau menggunakan yang atas ini, kalau dengan saya nggak terima ini. Ya, untuk aja saya nggak jadi penguji. Kalau jadi penguji di S2 saya suruh ulang lagi gitu. Karena itu itu untuk kelas peneliti awal gitu ya, pemula ya, peneliti pemula gitu. Ya. Jadi kita sekarang konteksnya harus ke sini gitu. Kita harus bisa mengeksplorasi karena nanti kita akan bisa mendapatkan suatu output hasil riset kita ini menjadi berkualitas karena detail. Oh, ternyata bahwa motivasi itu akan mempengaruhi kepuasan dan kepuasan juga akan mengaruhi loyalitas. Kinerja itu adalah impact terakhir gitu ya. Kinerja itu adalah dampak terakhir ya dari suatu adanya motivasi, adanya kepuasan gitu. Nah, nanti kalau kita bisa menghasilkan suatu output riset seperti itu, maka dampak ya terhadap organisasi dan para pengambil keputusan yang membaca gitu ya, yang membaca hasil riset kita itu benar-benar powerful gitu. Yang meaningful juga gitu. Karena apa? Dia akan memahami, oh gitu ya, kalau ingin loyal karyawan kita, berikan tingkat kepuasan yang baik gitu ya. Nah, jadi memiliki insight ya, dapat insight dari suatu studi yang dilakukan. Oke. Nah, kita akan lihat hubungan-hubungan dalam penelitian ya, hubungan-hubungan dalam penelitian. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini tadi sudah disampaikan, tapi saya kira juga perlu dalam pattern analysis ya, hubungan langsung dan tidak langsung itu tadi yang seperti kita jelaskan di gambar awal tadi, apa yang juga tadi direspon oleh Mas Toat tadi. Di sini misalnya gini, ada hubungan ya antara ada Z, ada Y, XZ atau Z, XY, gitu ya. Ada tiga variabel. Kalau kita lihat variabel muaranya adalah Y, kemudian ada variabel yang mempengaruhinya adalah Z dengan X. Ya, Z dengan X.
Nah, kalau kita lihat gambar ini, Z ini berhubungan langsung atau mempengaruhi langsung terhadap Y, ya. Tapi Z itu juga ternyata dia mempengaruhi X dulu, baru kemudian akan berdampak terhadap Y. Ini hubungan langsung dan tidak langsung. Jadi ini bisa memberikan pengaruh langsung terhadap Y. Z ini juga bisa mempengaruhi Y tapi melalui X dulu, baru kemudian mempengaruhi Y. Ini gambar yang menjelaskan tentang hubungan. Nanti ketika kita membuat suatu konsep atau konstruk, maka kita mau tidak mau harus menggambar dan menjelaskan. Ya, harus menggambar dan menjelaskan. Itu yang di dalam penelitian kuantitatif yang berbasis pada data survei, kita harus bisa menjelaskan yang namanya scope of research. Ya, oke. Berikutnya ada V, ya. Berikutnya ada V, ya, ada V. Nah, hubungan antara Z dengan Y ini harus lewati X dulu, bisa melewati V dulu, baru kemudian akan berpengaruh terhadap Y. Ini namanya hubungan tidak langsung, ya, Z ke Y melalui X, dan yang bawah ini melalui V. Ya, ini melalui V. Jadi Z ke X melalui V, baru kemudian mempengaruhi Y. Oke. Ini gambar dan menjelaskan tentang nanti konsepnya. Nah, sekarang ini contoh analisa dulu, ya. Ini tadi gambarnya sudah, ya. Sekarang kita lihat misalnya, bagaimana sih status sosial anak di masa yang akan datang? Misalnya, ini ada suatu penelitian misalnya. Ya, status sosial anak itu akan dipengaruhi oleh apa? Oh, dipengaruhi oleh pekerjaan orang tua, dipengaruhi oleh pendidikan orang tuanya juga. Lalu kemudian pekerjaan orang tua itu akan berpengaruh terhadap pekerjaan anak, akan berpengaruh terhadap pendidikan anak, ya. Pendidikan orang tua juga akan berpengaruh terhadap pendidikan anak. Pendidikan orang tua juga akan mempengaruhi pekerjaan anak, yang pada ujungnya adalah akan mempengaruhi posisi dan status sosial anak pada suatu saat nanti. Ini penelitian nih, ini ada penelitian seperti ini, misalnya. Nah, asumsi dalam analisis jalur, maka kita bisa ada mengenal beberapa istilah asumsi, ya. Ada beberapa istilah asumsi. Ada asumsi hubungan antar variabel linear. Ada yang namanya sifat aditif. Ada skala pengukuran. Minimal interval. Ada hubungan sebab akibat. Ada syarat-syarat lain, ya, ada syarat-syarat lain yang nanti diperlukan. Jadi ada beberapa asumsi di dalam analisis jalur, ya. Ini asumsi-asumsinya seperti itu. Nah, ini dimunculkan dalam bentuk simbol yang tadi kita sudah buat. Jadi ada X1 dengan X2 antara pekerjaan orang tua, ya, antara pekerjaan orang tua dengan pendidikan orang tua, ya, pekerjaan dan pendidikan orang tua, itu di antara dua variabel bebas ini juga saling memengaruhi, gitu ya, saling memengaruhi. Ini saling memengaruhi. Nah, tapi pendidikan orang tua juga akan memengaruhi, gitu ya, terhadap pendidikan anak, ya, terhadap pendidikan anaknya, dan terhadap pekerjaan anaknya juga pada suatu saat nanti, gitu. Nah, ini maka dikasih simbol, ya. Ini 1:1, ya. Ini 1, ini 1:2, ya. Nah, ini simbol-simbol ini nanti koefisien namanya, koefisien itu nanti akan diuji. Apakah ini ada korelasi atau tidak? Kalau ada korelasi, seberapa kuat korelasinya? Lalu kemudian kita akan bisa mengatakan bahwa oh, ini adalah variabel antara. Sebelum mempengaruhi status anak pada suatu saat nanti, gitu ya, ternyata dipengaruhi oleh pendidikan anak. Status anak juga akan dipengaruhi oleh status pendidikan anak tersebut, ya. Jadi dari tingkat kualitas pendidikan anak itu, tapi juga dipengaruhi oleh pendidikan orang tuanya secara langsung. Nah, ini nanti seberapa besar kekuatan atau hubungan ini akan kebaca nanti, ya.
lambda 31 akan kebaca berapa, ini lambda 11 juga akan kebaca, ya beta 31 juga akan kebaca. Gitu. Ini analisis jalur bisa seperti itu ya dalam melakukan kalau kita gunakan dalam analisis. Lalu berikutnya adalah bahwa analisis jalur ini ya selain juga menjelaskan tentang adanya suatu model, ya model kausal, yang tentunya yang menjadi dasar adalah pertimbangan-pertimbangan teoritis. Jadi kalau kita mau membuat suatu model, maka kita harus didasari dengan pengetahuan teoritis yang memadai. Kemudian dirumuskan secara logis, ya. Jadi misalnya tadi, kenapa sih kok orang tua mempengaruhi pendidikan anak, ya? Misalnya begitu. Ya karena secara teori anak itu ya dependen, tergantung kepada orang tua mau disekolahkan di mana gitu ya oleh orang tuanya. Nah sehingga ada dukungan logis ya, oh logis gitu ya. Nggak mungkin anak mempengaruhi pendidikan orang tua, nah itu nggak logis namanya. Ya jadi ketika kita membuat suatu model itu logis gitu ya, logis. Oke, nah kemudian apalagi hal-hal yang perlu kita ketahui dari analisis jalur ini, kita perlu mengetahui dan memahami juga istilah namanya variabel exogenus. Ada exogenus, ada endogenus, ya. Exogenus dan endogenus. Exogenus itu variabel bebas, endogenus itu adalah variabel terikat. Bahasa lain yang kita gunakan itu ya untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi variabel exogenus itu variabel yang di luar, variabel endogenus itulah variabel yang ada di dalam, ya, yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi itu ada di luar, yang dipengaruhi itu ada di dalam. Endogenus yang di luar namanya exogenus. Oke. Nanti ada istilah-istilah itu yang mungkin akan muncul dalam analisis. Lalu kemudian kita menggunakan alat apa sih? Ya, platform apa gitu ya? Program apa yang bisa kita gunakan untuk path analysis ini? Nah, di sini yang warna merah itu bisa gunakan SPSS ya. Tapi SPSS itu selain menggunakan untuk analisis regresi juga bisa digunakan untuk path analysis. Lalu oke ya, saya kira ini teori. Nah, ini menjelaskan lagi jenis-jenis model struktural ya, jenis-jenis model struktural. Kita nanti bisa memilih ya, memilih model-model analisis. Contoh ini model analisis ya, path analysis model yang pertama yaitu di sini menjelaskan ada variabel exogenous ya, exogenusnya adalah x dan y. Kemudian ada intervening, ya, ada intervening yang mempengaruhi antara ya variabel antara atau intervening yang mempengaruhi z, ya mempengaruhi z. Jadi x dia bisa langsung mempengaruhi z, tapi x juga sebelum mempengaruhi z dia mempengaruhi variabel v, ya kemudian v mempengaruhi variabel z. Kemudian x dengan y sendiri ada hubungan, ada interaksi, ada hubungan, dan kita bisa jelaskan apakah ini memiliki koefisien yang tinggi atau tidak. Kalau ini ternyata memiliki hubungan yang kuat antara x dengan y misalnya, maka apa yang terjadi perubahan di x akan berdampak terhadap y. Kalau kemudian ternyata kita temukan antara x dengan y sendiri memiliki hubungan yang kuat, ya berdasarkan dari analisis nanti. Lalu kemudian berikutnya jenis struktural yang lain adalah confirmatory factor analysis model, CFA. Ya, CFA ini sebaliknya ya. Jadi kalau tadi itu menjelaskan variabel x terhadap variabel y, nah kalau ini y menjelaskan bagaimana mempengaruhi variabel Z1, Z2, dan Z3, dan Y mempengaruhi X1, X2, dan X3. Ini confirmatory factor analysis. Biasanya kita melakukan dulu path analysis. Ya, kalau path analysis ternyata hasilnya tidak sesuai dengan
barangkali di konsep awal atau tidak sesuai dengan hipotesis, maka bisa dilakukan confirmatory factor analysis. Dibalik gitu ya. Analisisnya dibalik ya, sehingga nanti kita bisa mengetahui ya apakah sebetulnya yang kita sudah lakukan itu sudah sesuai dengan secara statistik sudah benar atau belum. Jadi untuk mengevaluasi tujuannya ya, mengevaluasi pola hubungan antara variabel konstruk yang sebelumnya sudah diuji. Lalu yang ketiga adalah menggunakan sham ya, menggunakan sham. Nah, ini yang sekarang ini digunakan untuk S3 ya. Jadi kalau kita nanti lanjut ke postdoktoral gitu, maka alat analisis yang layak digunakan adalah menggunakan sham. Ya, kita menggunakan sham. Pertanyaannya, kalau untuk tesis ini menggunakan sham boleh nggak? Boleh. Bagus kalau mau. Ya, boleh. Gitu. Tapi kalau saya sarankan sebaiknya ya pilihannya dua aja, gitu ya, path analysis dengan sham, dengan structural equation modeling. Iya. Nah, kalau yang sham ini lebih complicated ya, karena ketika kita ingin meneliti beberapa variabel ya, variabel ini bicaranya bukan masalah kausal saja ya, tapi menjelaskan tentang variabel-variabel yang saling berpengaruh antara beberapa variabel dengan beberapa variabel yang lain seperti ini. Ya, jadi lebih kompleks. Nanti saya share ya hasil penelitian disertasi saya yang menggunakan sham. Ya, bagaimana tahapan-tahapannya itu ada di metodologi, nanti bisa dipelajari. Barangkali nanti bisa menjadi insight dan mungkin teman-teman mahasiswa ada yang mau mencoba ke sham ya juga bisa. Oke, nah ada beberapa konsep penting ya, ada beberapa konsep penting yang perlu dipahami sebelum nanti menggunakan analisis path ini dalam teknik ya, dalam teknik penyelesaian studi kita. Jadi yang pertama, estimasi jalur bisa dilakukan dengan regresi OLS namanya ya. Kemudian bisa atau MLE ya. Lalu kita nanti akan mengenal beberapa diagram yang kita kaitkan antara variabel bebas, variabel antara, dan variabel terikat. Jadi kalau di regresi itu hanya variabel bebas dan variabel terikat, maka di path analysis ada variabel antara namanya, yang di tengah-tengah itu. Oke. Lalu konsep yang kedua adalah bahwa dalam contoh model jalur ya, ada variabel eksogen dan variabel endogen. Oke. Ada A, B, C, D, E ya, ada A, B, C, D, E gitu. Nah, A, B, C ini adalah variabel eksogen. Sedangkan D dan E itu adalah variabel endogen. Bagaimana variabel-variabel ini menjelaskan variabel satu menjelaskan variabel yang lain? Ya, kalau kita lihat arahnya gitu ya, kalau kita arahnya, kalau A dengan D itu berarti D dipengaruhi langsung oleh A. D dipengaruhi langsung oleh B. Gitu ya. Nah, E dipengaruhi langsung oleh B dan E dipengaruhi langsung oleh C. Namun D ini dipengaruhi juga oleh C tapi tidak langsung, yaitu melalui B. Ini analisis jalur seperti ini, ya. Jadi dia bisa menjelaskan ada korelasi yang tidak langsung ya disebabkan oleh variabel yang lain, yaitu variabel eksogen yang lain. Jadi C ini dia memengaruhi D tapi tidak langsung, dia ke B dulu baru kemudian memengaruhi D. Oke, ini konsep yang kedua. Nah, baru kemudian berikutnya konsep yang ketiga, variabel eksogen dan endogen ya. Variabel eksogen itu variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain. Tidak ada panah yang mengarah ke variabel eksogen. Kalau kita lihat ya contoh yang di atas ini kan larinya ke D ya.
Jadi dari A lari ke bawah, dari B lari ke bawah, dari C lari ke bawah. Tidak ada dari E lari ke atas, kan tidak ada nih. Ya, D tidak lari ke atas. Nah, ini ciri dari path analysis. Nah, kalau sham boleh dari D ke atas naik boleh. Itu kalau sham. Oke ya. Jadi kalau path analysis itu ya dia satu arah ya. Bisa melalui jalur lain ya, kalau C mempengaruhi B kemudian mempengaruhi D, ini kan jalurnya tidak langsung. Ya, tapi dia mempengaruhi D. Nah, bedanya apa kalau di regresi? Kalau di regresi ini nggak akan muncul nih, B ini nggak akan muncul. Ya, C nggak akan menjadi variabel yang mempengaruhi D kalau dalam regresi, karena tidak bisa lewat B. Ya, kalau di dalam regresi biasa yang kita pelajari yang sebelumnya, itu D dipengaruhi oleh A dan dipengaruhi oleh B. Tapi tidak dipengaruhi oleh C. Ini kalau regresi ya. Oke, mudah-mudahan sudah mulai paham nih. Bedanya antara regresi, path analysis dengan sham. Nah, kemudian konsep yang lain adalah yang keempat, ya koefisien jalur atau path analysis, yang merupakan koefisien regresi yang distandarisasi. Yang distandarisasi. Ya, misal pada model regresi satu variabel bebas, ada namanya koefisien beta. Ya, ada beta namanya. Nah, koefisien beta itu akan sama dengan koefisien korelasi. Sehingga pada kasus model jalur dengan satu variabel terikat dan satu variabel eksogen, koefisien jalur dalam kasus tersebut merupakan koefisien korelasi yang berordinal. Artinya bahwa koefisien yang muncul di dalam persamaan regresi itu, gitu ya, itu dia juga merupakan arah dari jalur, ya, dari jalur yang diteliti, ya, dari variabel yang diteliti. Jadi nanti kan ada ketombengan, misalnya Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 gitu. Nah, B-nya atau betanya, beta 1 tadi itu menjadi koefisien dan sekaligus menjadi arah, ya, menjadi arah dan menjadi jalur. Kalau di regresi itu dia hanya menunjukkan koefisien atau tingkat hubungan saja. Kalau semakin mendekati satu berarti semakin kuat hubungannya. Tapi kalau di analisis jalur itu selain dia menunjukkan hubungan, dia juga menunjukkan adanya arah. Jadi bedanya di situ, ya. Ini konsep yang lain yang perlu kita pahami juga. Ini ada contoh, ya. Ini ada contoh bahwa mutu pendidikan, misalnya bahwa mutu pendidikan dipengaruhi oleh kepemimpinan, dipengaruhi oleh lingkungan organisasi, gitu ya, dan juga dipengaruhi oleh kinerja, ya, oleh kinerja para dosennya, para tenaga administrasinya, gitu ya. Jadi mutu pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh leadership, ya, pemimpinnya seperti apa. Dipengaruhi juga oleh lingkungan organisasi. Jadi lingkungan organisasinya apa kondusif atau tidak itu. Lalu kinerja, ya, kinerja dari para staf, para dosen dan sebagainya gitu, akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Nah, maka kita bisa tulis modelnya bahwa mutu pendidikan ini gitu ya, sama dengan B11, yaitu ini B, ya, B11 ditambah dengan B12 yaitu organisasi. Jadi koefisien korelasi kepemimpinan, koefisien korelasi lingkungan organisasi, koefisien korelasi dari kinerja, gitu ya, kinerja, itu akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Jadi gambar ini itu menunjukkan konsep, ya, konstruk dari hipotesis yang akan kita teliti. Oke ya, seperti itulah kurang lebihnya. Kemudian konsep berikutnya adalah, ya, kita bisa dari path analysis itu kita juga bisa mendapatkan informasi tentang unsur gangguan. Unsur gangguan itu adalah variabel yang tidak diteliti, maksudnya variabel yang tidak teliti
yang kita juga akan bisa melihat seberapa besar ya pada saat kita melakukan perhitungan kalkulasi pengukuran tadi itu apakah E-nya besar atau kecil. Kalau E-nya besar berarti mengindikasikan bahwa hasil analisis kita risikonya terlalu besar, artinya modelnya belum bisa dikatakan model yang bagus ya, modelnya belum bagus gitu, belum baik. Karena ternyata variabel yang lain yang tidak diteliti memiliki koefisien yang lebih besar dan proporsinya, determinasinya juga besar. Nah, di dalam PET analysis bisa dihitung itunya ya. Kemudian signifikansi dan goodness fit ya untuk untuk memastikan bahwa model yang kita teliti itu memiliki tingkat signifikansi yang bagus. Maka bisa diuji dengan uji T dan uji F ya. Jadi sama dengan yang dilakukan oleh regresi juga sama, regresi juga bisa, ini juga bisa sebetulnya, ini juga bisa. Ya, kemudian alat uji goodness of fit-nya itu biasanya digunakan Lisrel atau Amos ya, biasanya menggunakan Lisrel atau Amos. Nah, jadi perlu ada alat analisis lain untuk memberikan penguatan terhadap uji signifikansinya. Kalau regresi cukup SPSS cukup ya, tapi kalau udah PET dan sham biasanya butuh platform lain untuk melakukan uji signifikansinya. Oke, saya kira ilustrasinya nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca di materi ini. Ya, ini contoh saja, tadi sudah diberikan contoh sebelumnya ya, motivasi memengaruhi kinerja, tapi motivasi sendiri akan berpengaruh terhadap kepuasan ya. Motivasi akan juga meningkatkan loyalitas, baru kemudian memengaruhi kinerja. Ini ilustrasinya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah untuk melakukan analisis ini. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pertama merancang model dulu, ya, merancang model. Jadi ada variabel motivasi berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas. Loyalitas dipengaruhi oleh kepuasan. Variabel kepuasan dan loyalitas berpengaruh terhadap kinerja. Nah, ini lalu dibikin konsep, ini teori ya. Ini contoh bagaimana membangun teori dari suatu model. Ya, model kita siapkan, kemudian teori dukungannya kita siapkan. Lalu kemudian kita buat konstruknya. Ya, konstruksinya dibuat dalam sebuah diagram alur seperti ini. Jadi motivasi memengaruhi kepuasan, motivasi memengaruhi loyalitas. Loyalitas baru memengaruhi kinerja, kepuasan memengaruhi kinerja. Nanti kita akan menghitung P1, P2, P3, P5, dan P4. Itu ya. Nah, kita juga akan menghitung E1, E3, dan E4 tadi, yang sisa tadi, ya. Yang menjadi unsur yang kita tidak teliti seberapa besar yang muncul dari masing-masing variabel itu. Lalu kemudian langkah berikutnya kita konversi diagram jalur ke dalam persamaan. Jadi ketika kita sudah membuat konstruk seperti ini konstruknya seperti ini, baru kemudian diturunkan menjadi diagram jalur. Nah, ini diagram jalur dalam sebuah persamaan. Kepuasan sama dengan alfa motivasi ditambah dengan error 1 ya. Kemudian loyalitas ya beta 1 ya, koefisien motivasi ditambah dengan koefisien kepuasan. Kinerja kepuasan sigma kepuasan ditambah dengan sigma loyalitas. Nah, ini persamaan yang nanti akan kita uji ya dengan menggunakan PET analysis. Lalu kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah menyusun persamaan-persamaan tadi ya, persamaan-persamaan tadi dalam sebuah model hipotetik. Ini yang nanti akan diuji ya, Z kepuasan, Z loyalitas, dan Z kinerja. Ini yang nanti akan diuji dalam statistik. Oke, ini model grafiknya. Saya kira nggak perlu saya jelaskan secara detail ya, karena
persamaan-persamaan ini bersifat matematik, jadi nanti tinggal dilihat aja di dalam ya di dalam buku-buku textbook gitu ya. Nah, ini persamaan umumnya nanti muncul seperti ini, persamaan umumnya Y sama dengan A plus B1X1 B2X2 plus E1. Ini persamaan umumnya seperti itu ya. Ini persamaan umumnya. Persamaan umumnya kok sama dengan regresi? Ya, karena sebetulnya ini turunan dari regresi ya. Jadi regresi yang kita turunkan, yang diperluas dalam penelitian. Oke, saya kira ini rumus-rumus ini nggak perlu saya jelaskan karena ini ada mata kuliah tersendiri di dalam statistik. Yang mungkin perlu dilihatkan adalah model-modelnya. Ini model-model tadi yang kita sudah jelaskan di awal. Ya, ini contohnya saya ulangi lagi, tapi saya kira tidak perlu dijelaskan. Nah, nanti kita bisa latihan. Ya, kita bisa latihan kontribusi koordinasi dan motivasi kerja pegawai terhadap pelayanan. Jadi bagaimana sih koordinasi di dalam suatu aktivitas administratif ya dengan motivasi yang ada di dalamnya itu berpengaruh terhadap pelayanan. Nah, ini bisa nanti caranya gimana? Caranya pertama rumuskan hipotesisnya dulu ya. Hipotesisnya, ini hipotesisnya seperti ini bahwa kemampuan pegawai dalam berkoordinasi dan motivasi kerja pegawai berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Lalu kita hitung koefisien regresinya ini dari sini. Ya, ini contoh ya, contoh merumuskan ide atau gagasan ya dari theoretical ya ke dalam hypothetical ya kepada hipotesis ya secara hipotetis. Nah, diagram jalurnya gimana? Nah, kita buat diagram jalurnya. Nah, seperti ini diagram jalurnya ya. Ini diagram jalurnya seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam SPSS, maka ada muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Kita akan tahu koefisiennya berapa, 0,6. Ya, 0,645 yaitu motivasi 0,645, produktivitas 0,829. Oke. Kemudian R-nya ya R-nya atau koefisien regresinya, R square-nya, R kuadratnya 0,831. Ini menggunakan analisis biasa yang kita gunakan sebelumnya. Oke. Nah, sekarang bedanya apa dengan regresi? Tadi ini kan kita pakai regresi, kemudian bedanya dengan analisis jalur. Nah, ini analisis jalur. Jadi masing-masing koefisien tadi ya itu bisa kita lihat, kita masukkan ke dalam R12-nya. Kemudian row 1, row 2-nya gitu ya. Ini bisa kita masukkan ke dalam analisis jalur satu persatu. Tadi kita bicara contoh dalam penerapan dengan menggunakan regresi. Lalu kemudian dengan menggunakan analisis jalur, nah kita bisa lakukan pengembangan dari analisis regresi kepada analisis jalur. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita bisa uji lagi koefisien regresi standar desnya, menghitung row-nya, pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Lalu kemudian kita bisa hitung parameter-parameter yang diperoleh dari hasil dengan menggunakan alat analisis yang sama, yaitu SPSS, kita bisa mendapatkan informasi ini. Jadi tanpa harus menggunakan alat analisis yang lain selain SPSS. Jadi SPSS juga bisa. Ya, nanti kita bisa praktekkan, ya kita bisa praktekkan. Mungkin ini hanya sekedar pengetahuan dulu, ya.
apa bedanya antara analisis regresi dengan path analysis, gitu ya. Saya kira seperti itu ya. Manfaatnya apa? Ini yang terakhir adalah manfaat dari path analysis ini adalah untuk menjelaskan fenomena. Kemudian bisa untuk prediksi, ya bisa untuk prediksi. Kemudian kita bisa menentukan faktor determinan. Kemudian bisa untuk melakukan pengujian model, ya untuk pengujian model. Oke, saya kira demikian sedikit pengantar tentang path analysis ya. Nanti untuk prakteknya mohon SPSS-nya diaktifkan nanti semuanya ya. Kalau bisa offline ya, kalau bisa offline, mudah-mudahan minggu depan kalau tidak ada halangan kita bisa offline dengan posisi dan kondisi semua bawa laptop yang sudah terinstall. Mohon maaf saya nggak ngajari menginstall karena banyak yang bisa menginstall. Jadi silahkan dicoba sendiri, cari ahlinya, minta diinstalkan laptopnya dengan SPSS, versi apapun nggak ada masalah, ya. Jadi semua bisa kita gunakan. Sampai sini dulu, silakan mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Mas Toat mau tanya? Mas Sakti? Izin, Pak. Mas Toat silakan. Ngomong ke Mas Toat dulu. Pak, kalau sebelum ada SPSS seperti ini, gimana sih Pak cara menghitung regresi atau analisa path seperti ini, Pak? Mungkin biar saya dapat insight ya Pak. Oh ternyata sejarahnya seperti ini nih sebelum ada SPSS. Penelitian terdahulu itu menggunakan apa ya Pak? Makasih Pak. Mas Toat, nggak tahu mungkin karena saya agak terbuka ya, di ruangan saya ini terbuka ini. Saya nggak di kamar ya, suaranya kecil banget. Oh, saya atau karena saya di gunung nih Pak. Lagi ya, di Pak, mana Mas Toat? Di Ciwidey Pak. Ciwidey. Bandung. Bandung ya. Iya. Minggu depan di Pekalongan nggak minggu depan? Di Pekalongan Pak, insya Allah Pak minggu depan. Alhamdulillah. Hadir. Jadi Pak izin Pak, jelas Pak. Mohon maaf. Oke, ini udah cukup bagus, didekatkan itu mic-nya bagus. Jadi Pak, kalau dulu Pak sebelum ada SPSS pengguna regresi atau analisa path seperti ini itu menggunakan apa ya Pak? Peneliti terdahulu. Karena biar kalau saya sih biar tahu insight-nya seperti apa sih sejarahnya, biar paling nggak step by step-nya kita memahami Pak, mempunyai gambaran terhadap cara penelitian ini. Mungkin itu Pak, makasih Pak. Oh ya, makasih Mas Toat. Kalau dulu menggunakan apa? Menggunakan Excel alatnya ya. Alatnya menggunakan Excel, bisa pakai Excel. Ya sebelum pakai SPSS pakai Excel. Alat bantunya pakai Excel. Gitu. Maksudnya perangkatnya Mas Toat yang ditanyakan. Jadi Pak maksudnya kalau mungkin manualnya seperti apa sih sebelum ada alat ini? Atau berpengaruh nggak kalau perhitungan secara manual dulu mungkin sebelum pakai mungkin pada saat pakai Excel lah kan harus menginput dulu Pak, menghitung secara manual itu seperti apa sih Pak? Atau SPS ini mungkin kan gabungan dari cara-cara itu ya Pak, gabungan dari cara-cara itu. Oh ya, paham. Ya, ini statistik Mas. Ini mata kuliahnya statistik. Berarti SPSS ini ilmu yang integrated banget ya Pak. Dari berbagai macam ilmu yang digabungkan dalam SPSS gitu, seperti mungkin ya. Oh ya, kalau SPSS itu perangkat Mas, dia perangkat lunak. Jadi perangkat lunak, jadi sama dengan Stata, sama dengan PLS, sama dengan alat tadi Listrel atau menggunakan Fuse gitu ya, banyak perangkat-perangkat. Jadi SPSS itu merupakan perangkat lunak Mas. Nah ilmunya statistik ya, ilmunya bidang keilmuannya itu statistik. Gitu Mas. Oke Pak, baik Pak. Ya Pak, jelas Pak. Kemudian Pak yang kedua Pak, kemudian untuk
seperti yang dijelaskan Pak, untuk yang saling pengaruhi seperti contoh tadi motivasi, loyalitas, dan satunya Kinerja. kinerja. Apakah setiap penelitian harus minimal 3 Pak, atau seperti apa sih dalam suatu penelitian yang dianggap ideal Pak? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan Mas, di dalam tahapan penelitian itu memang ada yang paling sangat sederhana. Yang sederhana itu menggunakan dua variabel. Jadi dua variabel itu hanya variabel X dan variabel Y saja. Tapi itu relevan untuk digunakan oleh pemula. Misalnya S1. Nah, S1 pun sekarang sudah banyak yang tidak memperkenankan dengan dua variabel. Ya, jadi sudah minimal dua, jadi ada 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, persoalan bicara tentang idealita itu sangat relatif, Mas. Ya, tergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Ya, kita mau meneliti semakin kompleks, ya tentunya apresiasinya makin besar karena kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Gitu. Halo, Mbak Maya. Izin Pak, berarti ketika sampelnya itu sampelnya nggak ada, ketika kurang dari 3 pun itu belum tentu tidak ideal Pak. Iya, ideal dalam apanya dulu, ya kan? Nggak ada yang ideal atau tidak ideal penelitian itu, Mas. Jadi sesuai dengan tujuan penelitian, ya. Oke, baik Pak, jelas Pak, makasih Pak. Iya. Makasih. Iya, sama-sama Mas. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Mas Sakti tadi? Baik, Pak Bagja, terima kasih. Selain model kasualitas di paired analysis ini, misalnya menggunakan model asosiatif itu bisa juga nggak di penelitian? Jadi kita kan bisa menggunakan dengan beberapa pendekatan ya. Pendekatan misalnya ini kan kausalitas gitu ya. Asosiatif itu kan penelitian dengan pendekatan yang paling sederhana ya, dengan menggunakan korelasi tadi. Iya. Korelasi bisa dengan korelasi. Makanya tadi di awal ada pengantar, kebanyakan para ekonom dia sudah menggunakan kausalitas ya. Kenapa kausalitas? Karena di situ nanti akan ada intervensi dan kebijakan serta pengambilan keputusan gitu. Tapi kalau hanya asosiatif saja itu tidak bisa menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dia hanya memberikan informasi saja bahwa variabel tersebut memiliki hubungan korelasi gitu. Tapi tidak bisa diintervensi gitu ya, tidak bisa diintervensi. Ya, siap. Oke, matur nuwun. Iya, sami-sami Mas. Ada lagi mungkin? Di chat Pak, Mbak Indiarti ada pertanyaan tuh Pak, mohon maaf. Ada pertanyaan dari Mbak Indiarti. Kalau untuk S2, apakah forecasting dengan metode ARIMA sudah tidak update atau masih bisa dipakai? Oke. Jadi forecasting atau ilmu peramalan ini nanti akan sangat terkait ya dengan dengan kebijakan kampus ya, masalah boleh atau tidak boleh itu. Ya, kita kalau dari sisi akademis kan kita akan melihat dari sisi kedalaman dan kelayakan, kelaziman, kewajaran gitu. Ya misalnya tadi kita di program master misalnya menggunakan dua variabel itu pasti mohon maaf ya akan diketawain lah ya sama perguruan tinggi lain gitu. Ya. Ya, kita sendiri mesti akan menjaga itu ya, menjaga kredibilitas gitu. Lalu misalnya kita kok masih S2 masih menggunakan regresi misalnya. Ya itu pun nanti ketika dibaca oleh perguruan tinggi yang lain akan langsung bisa menempatkan ya positioning kita di mana gitu. Ya positioning kita di mana itu ada. Makanya kenapa sih ada rating perguruan tinggi misalnya? Ada perguruan tinggi rating 1 di Webometric misalnya.
ada ranking 2, ranking 3, ada ranking yang paling bawah. Itu termasuk salah satu yang menjadi alat ukur parameternya adalah hasil risetnya, ya. Riset dosennya dan riset mahasiswanya, gitu. Nah, kalau kemudian hasil riset yang sekarang kan semua studi akhir, hasil dari tesis dan hasil dari skripsi maupun dari disertasi itu kan harus dibuat dalam bentuk jurnal, artikel, yang kemudian harus dipublish. Maksudnya apa? Itu untuk mengukur kualitas dari tesis hasil studi yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen yang bersangkutan seberapa kuat gitu, seberapa bagus. Ya, itu nilai parameternya paling besar di situ dibandingkan dengan kegiatan pengajaran. Ya. Ini perlu saya infokan ini. Kan kadang teman-teman tanya, itu ngukurnya gimana sih Wopometer gitu? Ya hasil dari studi tadi gitu. Nah, ini tergantung pada kualitas kampus kita. Kalau kampus kita misalnya pendekatan kita misalnya masih kualitatif, misalnya ya mungkin kita akan masih jauh gitu ya. Bukan berarti kualitatif itu jelek, tapi kualitatif itu bagus juga. Tapi kalau kemudian menggunakan pendekatan yang benar gitu. Nah, yang bisa terukur itu yang kuantitatif pasti. Nah, yang kuantitatif. Jadi ini nanti akan menentukan kualitas kita. Makanya kalau ada pertanyaan ini boleh atau tidak boleh, itu nanti yang akan menentukan adalah kampus, kebijakan akademis ya, yang akan menentukan. Termasuk mengguidance dosen-dosen nanti ini boleh atau tidak judul yang diajukan itu sangat tergantung kepada kebijakan kampus gitu. Gitu ya, Mbak Indiarti. Ada lagi mungkin? Mas Toat mau tanya lagi atau sudah cukup Mas Wildan? Cukup Pak, cukup. Oke, Mas Wildan. Mas Kurniawan. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Baik ya. Tidak, Pak. Mas Kurniawan. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Mbak Nurul? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Cukup jelas. Cukup. Oke, siap. Mbak Nurul gimana, Mbak Nurul? Insya Allah cukup, Pak. Cukup, makasih. Nah, nanti untuk materinya dikirim ke e-learning atau di grup ya, Pak? Di e-learning, Mbak. Di e-learning. Ya, tinggal diunduh aja. Oke. Kemarin saya sempat ini, Pak, mau lihat-lihat tugas. Terus kepencet kerjakan, terus nggak bisa balik ke beranda. Nah, itu solusinya. Oh, gitu ya. Baik, Soalnya itu memang tugasnya itu kirim file. Oke, Mbak, nanti saya coba lihat lagi. Ya, Itu Pak. harus Terima kasih. dari kita sih, dari dosen yang bisa memulihkan, yang bisa memulihkan. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih semuanya, makasih.